Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba setting. Yang pertama adalah Internet Gateway. Yang pertama adalah konfigurasi dasar mikrotik. Yang kedua adalah Internet Gateway. Yang ketiga adalah VLAN. Yang keempat adalah hotspot server. Gitu ya. Langkah yang pertama, pastikan router Anda, switch Anda, access point Anda sudah di reset. Ya, tolong diingat-ingat sebelum mengerjakan dan sesudah mengerjakan, tolong perangkat yang Anda setting Anda reset dulu ya. Usahakan pakai soft reset ya. Kalau udah muncul seperti ini, kalau nggak muncul kita refresh ya. Kalau udah muncul, kita klik Mac-nya, loginnya admin, ya username-nya admin, PW-nya, password-nya nggak usah diisi, dikosongin aja seperti ini ya. Klik enter, tekan enter boleh, klik connect boleh. Ini. Nah, muncul seperti ini. Dari sini ada pertanyaan, gurung-gurung ada pertanyaan Pak. New password angka 1, sesuaikan sama soal. Kalau di soal mintanya 1 ya 1, Pak. Iya. Oke, confirm password 1. Ya, berarti nanti loginnya admin passwordnya 1. Minta tolong jangan diisi nomor absen ya. Gitu. Jangan diisi nomor absen, jangan diisi 1 2 3. Change now. Pak, ini tanggalnya keliru, Pak. Waduh, guru-guru wis bahas tanggal sampean, Mas. Januari tanggal 2 1970, Pak. Yo sita bertahap sih. Langkah yang pertama, routernya dikasih nama, lali kayak jeneng, sistem identity, C apa sampean, mengasah otak kata sampean ya. R huruf besar, min, ya, gak usah dodo ya. Play, oke. Ini kejadian kalau Anda nanti Pak, saya sudah selesai, nggak muncul Mas, loh, kok jenengnya dipancet mikrotik ya? Mungkin belum ada ganti identitasnya. Pun kalau aktifkan Pak Romoni, iya percaya aku Pak, jenengnya tutup mikrotik. Cara nggak dijenengi dong dia, yo iki mang Pak, sistem identity. Play oke ya. Langkah berikutnya, interface kasih label, kasih komen, kasih keterangan. Caranya Ether 1 internet. Play oke, kasih komen boleh ya. Internet. Oke. Ether 2 double klik VLAN. Play oke. Komen ya, klik kanan, komen atau Ctrl M. Kalian pilih interface, tekan di keyboard Anda Ctrl M. CTRL sebelah kiri ya. Kasih nama VLAN. Kasih keterangan. Kalau sudah, sekarang kita buat interface VLAN. Sekalian musisan, klik add ini Pak, pilih VLAN. Sesuaikan dengan soal VLAN 10. ID ini 10. Keluar masuknya melalui Ether 2. Sini sorojok di checklist. Ya, play, komen, play dulu ya, baru komen. Ya, hotspot server. Klik OK, play OK. Add meneh. Add VLAN. Ya. VLAN 20. ID-nya 20. Keluar masuknya melalui Ether 2. Play, comment. Linux server. Play, oke. Udah jadi. Berarti VLAN 10 atau hotspot server sama VLAN 20 atau Linux server itu di bawahnya atau subnya atau anak buahnya VLAN 2. VLAN 2. Ether 2. Ada pertanyaan? Enggak. Berikutnya, ngasih IP ke masing-masing interface VLAN. Klik IP, addresses, klik add. Untuk soal, untuk VLAN 10 itu 172.16 titik nomor absen. 80. Absen saya nanti Anda ganti. Ya, yang 80 tolong Anda ganti, Anda sesuaikan sama absen sampean. Titik 1/24. Iya bener ya. Kali aku. 24 ya. 24 ya. 25 Pak. 25. 25 wis. Untuk siapa Pak? VLAN 10 Pak. VLAN 10 itu 172.16 nomor absen atau nomor PC. Titik 1 saya 25. Pak, sesuaikan soal Pak. Iya pinter, sesuaikan soal. Seperti ini ya. Terus klik apply.
Ingat ya, buat VLAN 10 loh ini nggih. Comment hotspot server. Enter, klik apply, oke. Meneh Pak, klik add atau Anda copy boleh Pak ini Pak. Ini double klik kan setelah Anda apply, Anda copy, klik, Anda ganti. Ya ini Anda geser gini boleh, kayak gini. Oh, sing kalau kayak omah kalau ya, kayak gini misalkan. Ini ada ganti 17. Sesuaikan soal Pak, nggih. Ganti VLAN 20, nggih. Klik apply, otomatis networknya berubah, nggih. Udah keliru, kudu titik iki 25 ya, keliru ya, 26. Soalnya 26 loh. Nggih, 26 ya, 17 kan ya. Gitu. Klik apply, komen 26 ya, bener ya. Kalau salah tolong diingatkan ya, coba menengah ya. Komen Linux server. Loh ya, keliru ya. Linux server. Oke, ini sudah ya, Linux server. Klik OK, apply OK, apply OK. Dicek, ini 25, ini 26. Ini VLAN 10 ya, wis beres. Langkah berikutnya kita setting DHCP, IP DHCP server. Ingat tadi saya jelaskan bahwasanya di video pertama untuk DHCP server kalau kita sudah setting hotspot, yang kita setting hanya DHCP server untuk VLAN 20, Pak. Hanya ini aja yang VLAN 20 aja. Mulai 11 sampai 62. Kalau yang hotspotnya ini, yang DHCP servernya ini, yang VLAN 10 nggak usah disetting DHCP server, nanti nyeting DHCP servernya ikut hotspot server ya. Gitu. Caranya DHCP setup VLAN 20, klik next, mulai dari 11 sampai 62, klik next, beres. Kenapa kok merah? Merah itu kemungkinan dia belum connect ke kliennya ya, bisa salah juga bisa, belum connect ke klien bisa, nggak apa-apa, biarin aja nggak apa-apa ya. Ini ada keterangannya di sini invalid kan gitu Pak, VLAN 20 ya, 10 beres ya. Ini ya, ini IP-nya 172 ini sekian, udah beres. Kita tutup dulu Pak, merah Pak, nggak apa-apa, nanti kita coba nanti. Langkah berikutnya pastikan routernya connect internet, klik IP DHCP client, ini masih konfigurasi dasar ya. DHCP client diklik, pilih Ether 1, yang nyambung internet kan Ether 1 nih. Kabel internetnya kan nyambung, tancap ke Ether 1 kan ya. Pastikan Ether 1-nya nyala. Anda tancapin terus nyala LED-nya tuh, lampunya tuh nyala hijau tuh ya. Ether 1, yang bawah ini biarin dulu Mas, ini kondisinya masih stopped. Anda klik apply. Pastikan di sini statusnya sudah bound, terus pastikan dapat IP, klik status, dapat IP. Dapat IP, dapat DNS, NTP-nya aktif. Udah. Kalau sudah klik apply, oke. Sudah dapat IP. Masih tanggalnya masih salah, jamnya masih salah. Langkah berikutnya pastikan DNS-nya sudah disetting, IP, DNS. Ya, DNS diklik, allow remote request di checklist, dicentang, klik gitu ya. Klik apply. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Oke, langkah berikutnya kita cek dulu new terminal. Username-nya admin, huruf kecil semua. Ingat, admin, huruf kecil semua. Enter, passwordnya 1. Nggak kelihatan memang ya. Udah. Kita tekan no. Apakah Anda mau lihat lisensi? Tidak. Tekan N. Udah beres seperti ini. Kita coba ping ke google.com misalkan. Replay ping 8844. Ini yang connect saat ini hanya routernya, kliennya mohon maaf masih belum connect. Kalau Anda klik tadi masih belum connect ini. Ping transmit failer, general failer, masih belum connect, hanya routernya aja. Kita stop, kita tutup, boleh kita minimize, boleh, terserah Anda. Kalau saya tak tutup lah ya, misalkan. Terus langkah berikutnya kita setting Romon tool, Romon ya, Romon. Anda aktifkan dulu Mas. Anda aktifkan dulu, enable ID-nya ini Anda isi nomor absen. Absen saya 80. Sesuaikan absen sampean ya. Secretnya PW. Secret itu kata kuncinya ya. Passwordnya lah ya. 1 2 3 harus sama ini. Satu lab ini harus sama. Klik apply, Klik apply, Anda pilih discover. Anda klik discover. Nanti wajib muncul router sekitarnya, router lain lah. Kalau nggak muncul blast itu yang salah. Ya, ingat-ingat.
Nah, nama-nama yang ada di sini itu sesuai dengan nama yang ada di sistem identity. Barangkali ada yang bingung. Ya apa ganti nih, ya apa ganti nih. Gini, gak usah bingung. Bingung ya kecoan ya. Kalau sudah dari sini klik apply, oke kita setting SNTP. Pak, di Winbox saya nggak ada Pak SNTP. Adanya NTP client sama aja ya. Klik sistem Mas, ngandeng sistem SNTP atau NTP nggak apa-apa Pak. NTP client ya, SNTP client atau NTP client. SNTP itu singkatan atau akronim, kepanjangannya adalah Simple Network Time Protocol. Supaya waktunya, date and time-nya, jamnya, tanggalnya, supaya sinkron, supaya sama dengan kondisi saat ini. Ini diklik Mas, ngandeng. Anda bisa mengaktifkan atau Anda baru bisa mengaktifkan SNTP kalau router Anda sudah terkoneksi ke internet. Makanya tadi setting internet gateway kan, sorry. Tadi setting DHCP client kan, tujuannya supaya router kita itu, router Anda itu connect internet ya. Ini kita aktifkan ya, SNTP client kita enable, kita aktifkan, diklik. Anda masuk ke new terminal ya. Admin 1, Anda ketik ini Pak, ping huruf kecil ya, ping 1.id.pool.ntp.org ya. NTP itu Network Time Protocol. Portnya kalau HTTP kan 80, kalau SSL kan 22, kalau DHCP kan 6768, kalau DNS kan 53, kalau NTP 123. Ingat-ingat kalau saya tanya nanti pas portnya NTP 123, SSH 22, FTP 2021, Telnet 23, DNS 53, DHCP 6768 dan seterusnya lah ya. Enter. Kalau sudah muncul IP-nya stop dengan cara tekan CTRL sama C, CTRL sebelah kiri, Ctrl C. Terus panah ke atas kan ada bekasnya ya, kayak gini. Yang angka 1 ini minta tolong Anda ganti 2. Anda enter lagi, stop lagi, stop, Ctrl C. Anda lihat IP-nya beda, ini 202, ini 103. Ini Anda copy Mas Gandeng. Nggak boleh kelebihan spasi ya. Ini di copy, di copy. Nah gini, pas gini. Klik kanan, copy Pak, atau Ctrl C Pak. Klik copy, tempelin yang atas ini, yang NTP yang primary loh Mas, nggih. Paste. Pastikan jangan sampai kelebihan spasi. Belakangnya 12 itu loh. Nanti yang bawah ini Mas, yang ini Mas. Pak, berarti hanya butuh IP nih sampai nggih, hanya butuh IP nih. Blok ini Pak, paste, Ctrl V. Klik apply. Pastikan di bawah ini muncul Pak. Muncul IP-nya nggih. Kalau sudah muncul seperti ini Pak, klik OK. Anda lihat date and time-nya atasnya ini sudah berubah. Agustus tanggal 6 2025. Jamnya ini. Pak, jamnya keliru Pak, bukan jam 1:30 Pak. Kalau jamnya keliru, cara nyetingnya di sini Mas. Ini tak biarin aja ya. Masuk ke sistem Mas, clock jam. Clock ini Mas. Ini kan manual Mas ganteng ya. Anda ganti regionalnya, Anda ganti ke Asia Pak. Jakarta ya. Ini kan Afrika Pak. Asia ya. Asia tapi sing Jakarta. Nek Asia ngelom gak ono Pak. Asia Jakarta. Ini Asia Yerusalem. Asia Jakarta. Klik. Pak, jamnya pancet 1:30 Pak. Gurung tak klik apply Pak. Apply dulu nyot. Jamnya bener Mas 8:30. Klik OK. Dari sini ada pertanyaan. Baik kurang cepet ngomong nggih Pak. Sowan Pak lemar-lembar. Kurang cepet nemen ya. Pun beres. Langkah berikutnya kita setting internet gateway agar nanti klien Anda, klien VLAN maksud saya, agar nanti klien Anda bisa connect internet. Klik IP firewall, klik NAT, network address translation ya. Klik NAT, klik add Mas. C-nya SRC NAT tadi udah bilang ada 2, ada SRC NAT sama DST NAT. Ya, untuk hari ini kita masih belajar SRC NAT. Nanti kalau waktunya saya ajari yang DST NAT, tunggu tanggal mainnya lah. Masih SRC NAT. NAT. Untuk out interface, Anda pilih interface yang mengarah ke internet. Untuk saat ini, untuk di soal, enter 1. Actionnya Anda pilih Masquerade. Ingat pilihan Masquerade hanya ada di tab NAT. Klik apply, kasih komen Pak. Internet gateway. Enter, klik apply, OK.
Pastikan di sini paketnya jalan. Ini belum ada kliennya ya. Kliennya kan freelance, ya belum ada ya nggak jalan ini ya. Gitu. Oke beres. Sekarang kalau udah seperti ini, ada lagi nggak yang kurang yang belum tak setting? Ada nggak? Internet gateway sudah, namanya sudah, terus apa lagi yang belum? Kira-kira apa lagi mas? Kita kalau sudah, sekarang kita setting switch-nya. Kita lihat di soal. Kalau di router itu yang kita setting kan ini, di HCP client sudah, VLAN-nya sudah. Sekarang kita setting yang manageable switch. Oke, kita setting switch-nya sekarang. Pastikan di sini nggak silang ya. Kalau silang ya mungkin kabelnya bisa, mungkin kesenggol, mungkin faktor lain juga bisa lah ya. Kalau sudah, sekarang Anda buka tools atau aplikasi atau program namanya Easy Smart Configuration. Anda double klik. Saya ingatkan lagi bahwasanya untuk nyeting suite ini ada dua ya caranya. Nggak harus pakai ini bisa ya. Anda bisa pakai web browser atau pakai alat ini, pakai tool ini. Kalau alat ini, kalau pakai program ini, pakai aplikasi ini, Anda nggak usah mikir IP, otomatis bisa ini ya. Tapi kalau Anda nggak pakai alat ini, nggak pakai tool ini, Anda pakai web browser, pakai Mozilla Firefox, pakai Google Chrome, pakai UC Browser, pakai Opera, maka Anda harus menyamakan dulu, Anda harus ngasih IP dulu komputer Anda agar satu network sama alat ini. Kalau Anda pakai web browser ya. Oke, sekarang kita pakai alat ini aja ya, pakai tools ini ya. Ini diklik, klik login, username-nya admin huruf kecil semua, password-nya PW-nya admin huruf kecil semua, klik remember supaya diingat. Login. Muncul penampakan seperti ini, klik VLAN 1Q VLAN, ini di video kemarin sudah Anda enable. Settingannya seperti ini nggak usah rubah ya. Sama seperti kemarin kan ya ini kan. Oke, ini hotspot. Pintu masuk, pintu keluarnya target itu bisa dilewati lebih dari satu VLAN. Pintu masuk, pintu keluarnya satu sama. VLAN 20 juga satu. Anggotanya ini. 23 itu untuk VLAN 10 hotspot. 46 itu VLAN 20 server. Maka nanti diingat-ingat, maka nanti akses point Anda TLWR 840N Anda tancepin ke Ether berapa? 2 atau 3 ya. Diingat. Ini kadang-kadang siswa bingung. Kadang-kadang ada siswa ditanyai temennya, sembarang wis port 2 bolongannya. Aduh, salah, Pak. Sampai tancepin nanti dari router ini loh, Pak. TP-Link TL840 dulu. Nanti nyambung ke mana, Pak? Ke switch. Lagi, Pak, switching port berapa? Loh, VLAN 10 itu anggota sinten loh, 2 dan 3. Berarti VLAN 10 itu nanti nancepin ke 2 atau 3. Pastikan nyala. Kabelnya, Pak, semuanya kabel strike ya gitu. Udah beres ini, yang ini juga gitu, jangan lupa disimpan kalau Anda nyeting ya, disimpan. Oke, sukses. PVID-nya. Oke, seperti ini ya. Oh, 23 itu anggotanya VLAN 10, 456 anggotanya VLAN 20 ya. Klik apply dulu, simpen, are you sure? Yes. Udah, tutup. Oke ya, sekarang kita lanjutkan, kita setting TP-Link TLWR 840N gitu ya. Sebagai pemancar. Berarti alat ini nanti kita gunakan untuk menyebarkan sinyal hotspotnya nanti ya. Pastikan alatnya udah nyala. Kalau sudah Anda reset alatnya. Kalau sudah Anda reset, sekarang kita masuk ke NCP atau GPL. Pastikan line card Anda nggak silang. Ini line card-nya. Terus pastikan line card Anda dapat IP. Berarti alat ini Mas, alat ini itu kalau sudah Anda reset ya, otomatis di sini modenya jadi mode router awalnya, aslinya, defaultnya. Kalau mode router otomatis di dalamnya ini sudah ada fitur DHCP servernya. Berarti cirinya sudah di reset, salah satunya itu dia bisa ngasih IP otomatis ke komputer Anda, ke laptop saya. Otomatis dia bisa ngasih. Soalnya di sini sudah ada makhluk yang namanya DHCP server. Kita coba cek di sini, klik kanan status no internet, memang kita belum konekkan dia ke internet. Klik detail. Ini IP-nya. 0.1. Berarti defaultnya alat ini adalah 0.1. Laptop Anda, laptop saya atau PC Anda secara default habis di reset dapat IP 0.100 ya. Kalau sudah, sekarang kalau kita mau nyeting alat ini ada dua cara. Yang pertama pakai HP, yang kedua pakai PC, pakai laptop gitu ya. Ini saya coba pakai laptop aja lah ya. Anda klik yang ini close. Ingat ya 0.1 ya. Anda buka web browser. Anda buka web browser kesayangan sampean, terserah pakai Chrome boleh, pakai yang lain boleh. Anda klik di sini di address barnya, di alamatnya atas, Anda ketik alamatnya
perangkat ini. Alamatnya perangkat ini. Kalau diingat-ingat supaya besok ketika ujian lancar, barangkali ada yang bingung. Delok alamat iki ya apa Pak Ihya? Sampai lihat alamat gateway-nya. Ingat-ingat ya, sampai lihat alamat gateway-nya TLWR840N. Caranya gimana Pak? Klik kanan di line card Anda Mas, status, detail, Anda lihat gateway-nya. Gateway itu alamatnya ini Pak. Ini gateway. Berapa itu? 192.168.0.1. Atau Anda ping juga nggak apa-apa Pak. Contoh, Ctrl C, CLS, ping. Kalau Anda ragu loh, 192.168.0.1, enter. Pastikan replay. Gitu ya. Kalau nggak replay, nggak connect lah Pak. Anda buka web browser, ketik 192.168.0.1 / garis miring. Enter. Wajib muncul halaman login. Miliknya alat ini Pak. Seperti ini penampakannya. Anda diminta membuat password ya. Anda diminta membuat password. Supaya passwordnya ini diminta, itu ada aturannya Mas. Anda diminta ya. Beda sama yang dipilih ini. Admin itu sudah ada bawaannya. Kalau ini Anda diminta membuat password. Aturannya di sini adalah must contain no space, nggak boleh ada spasinya. Nomor 2, must be 6 sampai 32 karakter. Berarti password Anda nanti itu minimal 6, maksimal 32. Oke ya, berarti ini ada aturannya dari TP-Link-nya sendiri. 1, must contain no space, berarti passwordnya nanti nggak boleh ada spasinya. Minimal 6, maksimal 32 karakter. Terus terdirinya harus ada huruf besarnya, huruf kecilnya, gitu. Terangannya. Kita kesepakatan diingat-ingat password kita adalah SteamStar 123. Ya. Saya tulis aja di sini. S-nya tok yang besar ya. SteamStar 123. Ya, supaya nggak bingung. Tetap nanti sebelum pulang di reset dulu supaya gelombang berikutnya atau kelas berikutnya nggak bingung kawin ya. Passwordnya ini Mas ganteng. SteamStar 123. Kalau Anda punya alat sendiri di rumah, passwordnya aja iki, sing ruwet nggak apa-apa. Yang penting paham, yang penting hafal ya. Gitu. SteamStar 123. Kita masukkan di sini. SteamStar 123. SteamStar 123. Kalau Anda nggak yakin, Anda klik gambar mata ini ya, diklik. Kalau nggak yakin, bener nggak ya, misalkan. Kalau mau menghidden lagi, menyembunyikan lagi, ya klik lagi, klik gitu, Pak. Klik start. Nah, sebelum saya klik start, di sini ada keterangannya di bawah ini. Anda bisa menyeken, Anda bisa menggunakan aplikasi yang sudah disediakan di App Store sama di Play Store. Yang atas ini App Store, yang bawah ini Play Store ya. Berarti Anda bisa nyeting makhluk ini menggunakan HP Anda masing-masing, gitulah ya. Untuk hari ini, mohon maaf saya nggak bisa demokan ini, pakai yang web aja ya, gitu. Nanti kalau pakai aplikasi cuma coba dewe lah. Soalnya ini HP nyeting ini kita nyeting hotspot boleh, Pak. Ini belum selesai permainannya ya. Oke. Klik start. Semakin lama, otomatis yang kita setting semakin banyak alat itu. Target kita adalah semua alat ini kita setting, kawan ya. Klik start. Hari ini fokus ke hotspot lah. Pastikan pastikan passwordnya benar gitu ya. Besar kecil pengaruh. Nggak tak simpen wis no thanks gitu ya. Di sini menunya antara yang router, router, access point, WISP, kamar repeater, menunya beda Pak menunya. Berarti kadang-kala saya bilang ada siswa yang Pak ini nggak bisa tali ya sih, main buka Mas settingan ini. Ya mesti aja Mas keliru. Soalnya menunya nek router wakil yang ini Pak. Ini kan sudah di reset kan ya. Ini tuh menunya nek sampean milih router. Iki lho Mas, operation mode Mas ganteng. Nek sampean milih wireless router, menunya sak mini akeh. Nek wireless router. Cuma di soal itu kan mintanya kan access point. Ini Pak nggih, access point. Maka sampean rubah ke access point, Pak. Access point. Masuk ke operation mode, ingat-ingat operation mode, access point diklik, Pak. Save. Oke, dia akan restart. Menunya nggak seperti ini nanti. Kita lihat dulu lah. Oke, sekarang kita masukkan passwordnya tadi. SteamStar 123. S besar, Pak. SteamStar 123. Enter. Oke, menunya seperti ini, Pak. Nah, luwende. Lebih dikit lah ya. Gitu. Berarti kita lihat siswa, loh, kok wakil menu nih? Berarti salah. Berarti belum disetting gitu ya.
gitu ya. Dari menunya aja ketara, Pak. Di sini modenya, Mas, sudah akses point. Pastikan modenya sudah akses point ya. Kadang-kadang siswa ketika ujian bingung kadang ya. Gak kena lo ya. Apa alatnya ya? Sampai salah mode nih, Pak. Gitu. Langkah berikutnya, ini kita setting akses point. Sudah selesai akses point. Langkah berikutnya kita lihat di network, Mas Ganteng. Di sini Anda ganti. Loh, di kongso apa ya? Di kongso soalnya, Mas. Iki loh, Pak. IP ini diganti 02. Tembuni ganti nih Pak, untuk network, iki kan lan tipe Mas Ganteng. Iki sampean ganti Mas, statik Pak. Meniling-iling aja bingung-bingung ya. Nyetingi cek akeh Pak, router suwit ya, statik ya. Statik ini diganti 01. Kenapa diganti ya? Soalnya alamatnya ini yang TP-Link suite ini itu juga 01 Pak. Kalau sampean sama kan nanti bingung, sampean nggak bisa masuk ke sini nanti. Saya bingung. Jadi komputer Anda bingung, ini aku buka iki apa buka iki gitu. Supaya Anda bisa mengakses dua-duanya, nggak konflik, nggak crash, maka salah satu harus nyala. Harus beda, cerdas. Ini diganti. 2. Apakah harus 2? Ya enggak sih. Ya enggak. Soalnya jalur lurus tak turuti soalnya, Pak. Mending Anda ganti 1 juga apa. Yang penting beda lah. Belakangnya itu host ID-nya wajib beda lah. 2, ini biarin aja. Opsional kan. Save. Oke. Restart lagi gitu. Oke. Kalau sudah kita restart tadi kan kita sudah setting modenya akses point, terus LAN-nya alamatnya sudah Anda buat statik, terus IP-nya sudah Anda rubah ke 0.2 ya. Sekarang masuk lagi SteamStar. SteamStar 123. Terus pastikan DHCP-nya sudah off, Pak. Ingat-ingat, pastikan DHCP-nya sudah off. Anda masuk ke DHCP, ini kan masih enable, Pak. Pastikan DHCP off. Lho, Pak. Nah, di partai ini siapa yang nge IP? Yang nge IP, ya DHCP server sampai kan VLAN 10 atau DHCP ini mau, Pak. Sorry. VLAN 10 tadi kan ada hotspotnya kan. Nanti yang ngasih IP ya hotspotnya. Berarti ini ada, jangan lupa disable ya. Berarti yang pertama modenya akses point. Yang kedua LAN card-nya IP-nya diganti 02. Yang ketiga DHCP-nya tolong Anda disable. Kita save lagi, restart lagi. Oh enggak ya? Save. Beres ya. Yang berikutnya, nah ini kan pemancar kan. Kalau hotspot pastikan di sini wireless security-nya Anda disable, Pak. Kan enggak tumon aku, Pak, ono hotspot ono gemboki bisa enggak tumon. Mlebune ngono password jange internetan login dhisik ribet, Pak. Ya. Iya iki ada pateni, Pak. Berarti kalau gemboki lan ya. Iya. Lah iso internetan lho. Engko gak iso internetan, kudu login dhisik lho hotspot sampean kok arek. Disable Mas nggih. Disable, aja lali. Disable ono gemboke salah, Pak. Disable, aja lali disimpen, Pak. Simpen. Dot. Kita lihat di sini pastikan LAN card-nya nggak kesenggol. Oke, benar. Kita refresh dulu. Di atas otomatis sudah berubah. Kenapa kok putus? Soalnya DHCP-nya wis mati. Iya kan ya. Terus besok nyeting lah ya. ISO dengan cara setting manual Pak. Loh gini Pak. Klik kanan. Properties. IPv4. Geser ya. Ini Mas ya. Ini IP. Anda setting IP yang satu network, satu subnet, satu segmen. Beda mburine tok 192.168.0.7 misalkan 0.80 misalkan sembarang. Tekan tab, gak usah dikasih gateway. Mung iki lho gemek nyeting tok, Pak. Gawe nyeting tok oke. Oke, wis mari, Pak. Wis dicoba saiki. Di refresh. Berarti kalau Anda misalkan Winbox nutup dhewe, web browser putus kayak gini, gak usah bingung. Bikin apa? Gak usah bingung. Tenang. Di refresh, Pak, refresh. Muncul lagi. Lah biasanya balik mana ujian, terus panik kadang-kadang bingung, Pak, pindah rak boleh, Pak? Lu boleh, monggo pindah. Podo ae engko nek gak paham ngarani alati, kebanyakan siswa alati nih, Pak, gini. Ya semoga men ganti ya juga menelis gitu ya. Oke ya, saya ulang lagi, modenya dirubah access point, DHCP-nya di disable, password-nya di disable. Mari ngono IP-nya diganti 02. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Wis ya.
kurang situ. WiFi-nya diganti namanya, Pak. Berarti jenengi WiFi itu nama teknisnya adalah SSID. Sampai kalau bilang ke teman sampean, ke orang lain bilang, "Hei, WiFi ini jenenge apa?" WiFi name itu kalau di ilmu jaringan namanya SSID. Singkatan, Pak. Kalau SID Superman is dead. Kalau SID. Kalau SSID Service Set Identifier. Ya, ingat-ingat. Oke, kita lihat sekarang. SSID itu kan kepanjangan dari Service Set Identifier. Kalau kita bilangnya kan, WiFi ini jadinya apa kan gitu ya. Berarti kalau bahasa tekniknya SSID, Service Set Identifier. Kita ganti namanya, klik wireless Mas Gandeng. Namanya di sini Mas, basic setting Mas ya, wireless network name itu SSID. Also called biasanya disebut juga SSID, Service Set Identifier. Berarti nanti kalau saya tanya, Mas, apa kepanjangan SSID? Service Set Identifier. Klik ini diganti. Kasih nama huruf besar semua. Kadang-kadang siswanya pakai huruf kecil ya. Kasih nama hot. Ingat bukan hotspot ya. Hotspot. Ya. Kasih nama Anda. Supaya nanti Pak saya sudah selesai Pak lihat. Pakai laptop saya. Oh benar hotspot. Terus modenya Mas. Yang Anda lihat wirelessnya enable. Modenya Anda ganti yang 11 BGN. Channel width-nya Anda pilih yang 20 MHz ya. Channelnya yang width-nya 20 MHz, channelnya Anda pilih 1 tambah 5 6 1 5 1 6 11 terserah. Yang penting 1 6 11. Contoh ya di sini saya pakai yang 6. Ini, Pak. Pilih antara 3 ini ya, 1 6 11. Supaya enggak interferensi nanti, 1 6 11. Klik enable ini Mas, enable SSID. Kalau Anda ingin menghidden Pak, tonggoku balik-balik connect Pak, ada bandwidth ya, tidak download ya. Buka streamingan Korea ya. Ya Pak, caranya bisa mancarkan hanya keluarga aku bisa connect Pak. Salah satu ikhtiarnya, ojo tampil loh Pak. Caranya ya Pak, sampai gaya alat ini sampai hilang nih. Klik ini Pak. Sampai klik save, otomatis sampai delok toko SSID, toko HP sampean, kono jenenge. Terus ya apa ya connect? Ya manual Pak. Ngelebokno manual, tambah jaringan itu loh. Manual. Kalau nawa itu Anda memang cek gak ketok wong liya gitu, Pak. Tapi tidak sampai pengen memang tampil, ya ini Pak diaktifkan, Pak. Soalnya nek tampil, engko tonggo sampean njaluk password dikei kan dipikir medit, Pak. Masa nemen nira gitu ya. Ya daripada diarani medit ojo tampilno, Pak. Nek nawa itu sampean memang aku sengaja kata share kok, dia monggo. Terserah sampean. Soalnya dulu ada kejadian seperti itu, ada siswa niki tonggo kula konek Pak jangi kata oleh ku sungkan dipikir medit. Ya salah satu carane yo aja tampilno. Terus ngono iki napa tak dudukno mau carane. Ya, balik lagi. Tapi terserah sampean mesti duwe jaringan sampean. Ini saya aktifkan ini kan buat latihan kan. Enable ya. Save. Sampean ganti password balik-balik di omah sampean. Padha wae ada musuh dalam selimut ya. Ono sing bocorno mesti ya. Cok sapa-sapa ya, cok sapa-sapa ya. Bolak-balik diganti pendino diganti pancet sampe delok trafike. Wah sing konek sih rek sapa iki? Mesti ono sing ngaporno iki, ono sing ndudukno iki password-e. Ya orang dekat lah gak ngerti sapa lah, Pak. Ya hidden ae, Pak. Tapi nek tetep ya, bukan berarti nek hidden gak sok konek. Nek padha ngertine, di hidden niku gak cara ngene padha ae. Cara sing paling aman niku, cara sing paling aman. Klik next ya, klik save ya. Pastikan sudah tersimpan. Kalau sudah seperti ini, beres jangan lupa disimpan di Pak tombol simpan nih Pak. Gini Pak sistem tool Pak. Loh kini ono reboot Pak. Reboot di restart Pak cok lali Pak. Reboot. Oke, cok lali di restart gitu. Kalau sudah, sekarang kita pindah lagi. Kita pindah ke Mikrotik ya. Sebelum kita pindah ke Mikrotik, kita cek dulu apakah WiFi-nya tadi, SSID-nya tadi tampil enggak gitu ya. Sekarang kita cek. Kita uji coba sekarang ya, kita uji coba apakah WiFi-nya tampil gitu ya. Berarti Anda masuk ke ncp.adocpl Mas, ya seperti ini. WLAN-nya, WiFi-nya, kalau pakai laptop nih ya. Kalau pakai laptop, ini kan saya mau nyoba pakai HP, soalnya kan Anda pakai HP. Soalnya di komputer Anda nggak ada WiFi-nya. Kalau pakai laptop lah ya, pakai laptop di sini Anda aktifkan laptopnya. Anda aktifkan WiFi-nya, terus Anda
Anda searching ya di sini, muncul nggak namanya tadi hotspot Ihya, kita lihat muncul, gitu Pak, iya, gitu. Ini tadi kita coba kalau di HP. Ini sekarang HP saya connect ke ruang kerja net admin. Di scan, pastikan di sini muncul. Gitu ya, muncul wifi-nya tadi. Hotspot spasi Ihya. Wifi ini ya. Wifi. Nah, itu ya muncul ya, hotspot spasi Ihya. Itu kan ada gemboknya. Kalau ada gemboknya berarti masih belum benar. Harus hilang gemboknya. Kalau kita lihat di sini tadi, ada gemboknya nggak di sini? Kalau ada gemboknya masih salah. Ini kan ada gemboknya ya. Kalau masih ada gemboknya masih salah. Kita cek dulu settingannya sekarang. Harus hilang gemboknya ini loh Mas, harus hilang. Anda masuk lagi ke sini, SteamStar 123. S-nya aja yang besar ya. SteamStar 123, enter. Anda masuk ke wireless Mas untuk menghilangkan passwordnya. Anda masuk ke wireless. Ini ada keterangannya di sini Mas. Barangkali mau penjelasannya apa itu sini. Masuk ke wireless Mas. Anda masuk ke wireless security Mas. Di sini Anda disable ya, disable. Terus Anda save. Ya proses. Sekarang kita coba cek lagi di sini di HP ini ya. Di HP ini. Gitu. Betul nggih? Oke. Kalau kita lihat di sini sudah hilang ya, nggak ada gemboknya ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba. Ini saya matikan dulu lah ya. Sekarang kita coba sambungkan ke mikrotik ke hotspot ya. Berarti caranya kita kembali lagi ke mikrotik. Ini kita tutup dulu aja, lockout. Lockout. Ya, lockout. Kita lockout ya. Oke. Sekarang kita setting mikrotiknya untuk hotspot server ya. Untuk hotspot servernya sekarang sebelum saya setting kita sambungkan dulu aja ya. Kita sambungkan. Masuk ke Winbox Mas. Sebelum masuk Winbox pastikan LAN card-nya sudah otomatis ya. Tadi kan ini kita setting ya LAN card-nya tadi ya. Kita kosongkan lagi. Kadang-kadang siswa nggak teliti kadang-kadang. Termasuk saya wis gitu ya. Kadang-kadang gak kena sih Pak. Gak ada IP Pak. Soalnya sampai sak gurunge. Iki sampai kasih IP. Klik kanan properti sing mau loh. Sing 080. Sampai balik meneh. Semula Pak pinter. Ini di double klik Mas. Internet protokol versi 4 double klik. Automatic Pak. Klik OK, OK Pak. Seperti ini Pak. Wes ya. Kita sekarang buka Winbox. Kita masuk ke tab Neighbor, refresh. Pastikan di sini, bentar, wifi-nya saya matikan dulu wifi-nya. Pastikan LAN card-nya di sini IP-nya sudah otomatis. Klik kanan, properties, internet protokol versi 4. Ya, otomatis seperti ini. Oke, oke. Terus sekarang kita masuk ke Winbox, ya seperti ini. Muncul cuma satu, ya. Klik Mac-nya di sini. Admin passwordnya 1. Tadi udah kita ganti passwordnya 1 ya. Klik connect. Sekarang kita coba pastikan dulu mikrotiknya connect internet. Ping google.com. Seperti ini. Kita biarin aja seperti ini. Terus kita masuk ke IP hotspot. Ingat-ingat sekarang kita setting hotspot, IP hotspot. Ya. Kita masuk ke menu yang pertama. Tab yang pertama, server. Ingat-ingat ya. Tadi kan saya bilang bahwasannya nanti IP DHCP servernya kan cuma satu nih. VLAN 20 ya. Terus keterangannya dia DHCP itu kalau dia membuatnya melalui menu DHCP server, IP DHCP server, maka nama address poolnya depannya mesti ini DHCP underscore gitu Pak. Kalau pakai yang DHCP setup loh ya. Depannya mesti ini DHCP underscore pool gitu. Kalau membuatnya melalui DHCP setup melalui menu IP DHCP
server. Tapi kalau Anda membuatnya melalui hotspot seperti ini nanti, maka di sini nanti IP DHCP server muncul, tapi namanya bukan DHCP, tapi namanya HS_pool gitu, Pak. HS itu hotspot ya. Sekarang kita buktikan. Anda masuk ke IP hotspot ya, IP hotspot, klik, muncul penampakan seperti ini, Mas. Pilih yang tab pertama, Anda pilih yang hotspot setup. Ya, saya nggak menyarankan pakai yang add ini. Kalau untuk pemula saya nggak menyarankan ini. Pakai ini bisa sih, cuman untuk yang pro. Kalau untuk yang pemula, saran saya pakai menu ini aja. Nanti Anda dibimbing, dituntun, ada wizardnya, ada step by stepnya. Klik hotspot setup, muncul tampilan seperti ini, Mas. Ya. Pilih interface VLAN 10 soalnya menurut soal, balik lagi, menurut soal hotspot server itu dia keluar masuknya melalui VLAN 10. Anda pilih VLAN 10, Mas, Mbak. VLAN 10, Anda klik next. Lokal address-nya Anda otomatis ini ya. Ini adalah IP-nya untuk VLAN 10. 172.16 kan ya, 125 kan. Mask query otomatis nanti klien hotspot kalau berhasil login, nggak peduli itu pakai username password, pakai voucher, pakai kris ya, QR itu ya, scan QR, maka otomatis dia connect internet. Soalnya di sini sudah di mask query ya. Klik next. Ini adalah IP yang dibagikan ke klien hotspot sesuai dengan soal. Kita lihat VLAN 10 ini. IP yang dibagikan adalah mulai 11 sampai 126. Yang minggu kemarin kalau kita membuat DHCP server VLAN 10 melalui menu IP DHCP server, sekarang kalau Anda membuat DHCP server untuk hotspot melalui menu hotspot ya, IP hotspot gitu ya. Mulai dari 11 sampai 126. Klik next, next, klik next. SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol ya. Simple Management, Simple Mail apa? Kepanjangan SMTP apa? Ini untuk email ya. Simple Mail Transfer Protocol, Simple Mail Transport Protocol ya. Ini nggak usah diisi dulu ya. Kita klik next. DNS-nya dibiarin aja, klik next, dikosongin gini biasa, biarin aja next. DNS name-nya diketik, sesuaikan dengan soal. Berarti kalau di soal itu hotspotnya, di sini nggak muncul ya, di sini munculnya di sini kalau nggak salah. Berarti hotspotnya Anda kasih nama hotspot sesuai dengan nama Anda ya. Bentar. Ini passwordnya ya, login winbox 1, Romon 123, hotspotnya nanti passwordnya 123. Kalau nama hotspotnya mana ya di sini? Nama hotspotnya, sorry, bukan nama hotspotnya, nama. Oke. Kita ganti hotspot titik nama Anda, ya. DNS-nya dikasih template, dikasih format seperti ini, hotspot huruf kecil ya, kecuali yang mancarkan. Kalau yang mancarkan tadi huruf besar semua, hotspot spasi nama Anda. Kalau di sini hotspot titik nanti muncul di alamatnya, di web browsernya alamatnya muncul, gitu ya. Hotspot titik nama Anda siapa nanti? Klik next. Username-nya nama Anda, passwordnya 123 sesuai dengan permintaan soal. Di soal tadi di bawah tadi ada keterangannya. Untuk hotspot passwordnya 123. Oke ya. Kita belum menghubungkan ke bandwidth-nya belum ya. Ke bandwidth-nya belum. Ini insya Allah minggu depan lah kita bermain-main bandwidth minggu depan lah. Yang penting hotspotnya bisa connect dulu lah. Berarti nanti loginnya pakai passwordnya 123. Klik next. Sukses, beres. Terus langkah berikutnya kita setting usernya. Kita masuk ke tab user di sini. Kita double klik usernya ini. Mohon maaf, keliru. Masuk ke user profile. User profile. Di sini ada menu namanya, di sini ada menu namanya share user. Maksudnya ini adalah akun Anda tadi kan username-nya passwordnya 123 nih. Kalau Anda ingin agar satu akun hanya untuk satu perangkat, maka Anda setting di sini share user 1. Berarti satu akun tadi hanya bisa digunakan oleh satu perangkat. Tapi kalau Anda ingin supaya, Pak, saya ingin satu akun bisa digunakan lebih dari satu perangkat, maka ini ada double klik, Anda setting misalkan 10 misalkan.
Maka akun ini tadi, username-nya ini, password-nya ini tadi, ya, password-nya 123, bisa digunakan 10 perangkat. Ngaturnya di mana? Di share user. Berarti kalau ada pertanyaan dari saya, gimana supaya satu akun bisa disetting, bisa digunakan oleh lebih dari satu perangkat? Di mana settingnya? Settingnya di share user ya. Share user itu ada di menu user profile. Klik apply, oke. Berarti satu akun bisa digunakan lebih dari 10, itu terserah Anda ya, sesuaikan dengan soal. 10 misalkan ya. Usernya sudah beres, profilnya sudah beres ya. Terkait bandwidthnya minggu depan aja ya, insya Allah minggu depan lah. Ini VLAN 10 ya, pastikan ini interface-nya VLAN 10, jangan VLAN 20, jangan Ether 2, Ether 3, tapi VLAN 10. Sekarang kita lihat, di sini address pool-nya depannya namanya hspool 7, Pak. Kalau kita lihat di sini tutup, kita masuk ke IP di HCP server, di sini muncul VLAN 10, tapi di sini depannya hspool. HS itu namanya hotspot ya, pool ya. Kalau Anda lihat di sini Mas IP pool, maka di sini muncul. Kalau yang ini punyanya VLAN 20, kalau yang ini miliknya hotspot server. Gitu. Kalau sudah, sekarang kita coba, ini halaman webnya masih default. Sekarang kita coba. Saya matikan dulu sini. Kabelnya saya matikan dulu, saya disable. Saya coba wifi-nya saya aktifkan. Gitu ya. Harus muncul halaman loginnya ya. Ini saya minimize, saya connect dulu. Saya cari hotspot spasi nama saya. Ya, sesuaikan dengan nama Anda masing-masing. Ini ya, hotspot Ihya. Ingat nggak boleh ada gemboknya ya. Ini diklik connect ya, connect. Secara otomatis akan buka halaman web ya, secara otomatis. Seperti ini dari tampilannya. Oke, seperti ini. Ini halaman defaultnya. Nah, tugas Anda di tugas ini adalah setting hotspot plus ganti tampilannya ini. Nah, tampilannya ini sudah saya sediakan di sini di dataku, buku, e-book, mikrotik gitu ya. Nah, ini kalau belum connect, Mas, belum connect, nggak akan bisa connect, nggak bisa connect internet. Kalau kita lihat di sini ping spasi Google atau 8444, hasilnya seperti ini. Destination net undisable. Ini tampilannya seperti ini, e-book mikrotik, login page. Kalau mau minta silakan nanti ya. Saya kirim ke grup ya, ke Mbak Fermenita ya. Nanti kita pakai contoh ya, misalkan ini ada lebaran, HUT RI misalkan ya. Ismaya HUT RI. Misalkan yang punyanya inilah. Tampilannya seperti ini. Anda kalau mau mengupload atau ganti halaman web untuk login page-nya mikrotik, saya minta tolong pastikan halamannya sudah normal ya, sudah benar gitu ya, nggak error gitu ya. Caranya ini saya buka ini login.html, saya double klik kalau ingin tahu tampilannya aja. Ini saya buka pakai Mozilla Firefox ya. Bentar. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, tugas Anda nanti tolong namanya ini diganti nama Anda. Hotspot Dikri, hotspot Ihya dan lain-lain. Cara gantinya gimana, Pak? Cara gantinya seperti ini. Oke ya. Ini cara gantinya gimana? Nama ini caranya Anda buka folder Anda tadi yang ini, Anda klik kanan, login ini Anda klik kanan, Anda edit menggunakan Notepad++ ya. Nggak harus pakai ini sih. Contoh. Saya menggunakan Notepad++, diklik, nanti muncul penampakan seperti ini. Anda cari tulisan Ismaya tadi. Ini kan tulisannya Ismaya, dicari aja. Ctrl F, Ismaya, enter. Nah, ini tinggal diganti aja. Anda cukup ganti ini aja, ya. Kalau Anda mau ganti Republik, Dirgahayu yang ke 80, silakan nggak apa-apa ya. Hotspot Ihya, ini diganti 80 misalkan, monggo, nggak apa-apa ya. Yang penting ada nama sampean ini ya. Kalau sudah disimpan, simpan. Kita refresh, ini ya udah disimpan. Halamannya ini tadi kita reload, klik kanan, reload. Reload mana reload? Reload. Refresh F5 gitu aja lah. Udah berubah seperti ini ya. Gitu. Oke. Kalau sudah, baru sekarang kita upload hotspot nama Anda. Kalau sudah, ini ditutup, ini kan udah beres, ditutup, diupload. Cara nguploadnya seperti ini. Anda tutup sini, halaman kosong seperti ini.
foldernya ini kan HUD RI 77 ini ya. Foldernya ini Anda klik, Anda drag and drop. Anda klik, Anda drag and drop. Seperti ini. Gini ya. Seperti ini, biarkan. Cepat lambatnya satu tergantung kapasitas filenya, kedua koneksinya ya. Oke, ini sudah masuk sini HUD RI ke 77. Oke ya. Anda lihat di sini saya masih belum connect internet ini. Masih destination, terus halamannya masih seperti ini. Terus saya ganti sekarang. Cara gantinya setelah halamannya Anda edit, Anda upload, terus Anda rubah. Cara ngerubahnya gini Mas. IP, hotspot, terus masuk ke server profil, ya profilnya ini. Ini kan ada HTML directory ya, Anda rubah. Ini kan hsprof. Hsprof itu hotspot profil. Anda double klik hotspot Anda. Di sini ada HTML directory. Anda rubah ke HUD RI. Tadi foldernya namanya ini kan. Cari folder yang belakangnya nggak ada slash-nya. Jangan cari yang gini-ginian nih salah. Yang atas sendiri. Yang ini, yang nggak ada slash-nya. Yang root-nya lah. Yang directory utamanya lah. Ini diklik. Anda klik apply. Oke. Sekarang kita refresh dulu. Di refresh. F5 reload. Kalau benar halamannya berubah. Kalau benar. Tuh ya. Tapi di sini masih belum connect. Ya, sekarang kita coba connect username-nya. Ini kan pakai voucher. Saya belum ngajari voucher, tunggu tanggal mainnya. Sekarang masuk ke member. Member, username-nya Ihya. Ingat, username password besar kecil pengaruh ya. Ihya huruf kecil. Barangkali ada siswa yang ngetik di HP-nya, otomatis kalau di HP kan huruf besar dulu kan biasanya. Passwordnya 123. Kalau belum saya klik login, selain ini nggak connect, kalau kita lihat di sini Mas, di aktif belum ada. Ya, di menu aktif. Kalau yang ini sudah ada, tapi dia belum login. Kalau sudah berhasil login, username passwordnya benar, maka di sini muncul. Sekarang saya klik ke sini, saya klik login. Kalau benar ya halamannya berubah, gitu ya. Ini udah berubah, tampilannya seperti ini, gitu ya. Terus di sini replay. Kalau Anda ping loh Mas, replay seperti ini. Terus kalau Anda lihat di menu IP hotspot, terus aktif muncul seperti ini. Berarti ada user namanya ini connect, gitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan.